Ketika pohon nipah tumbuh subur di sepanjang tepi sungai, daunnya jadi atap, pokoknya jadi penghidupan. Inilah nipah panjang. Negeri yang namanya tumbuh dari pokok nipah dan jiwanya hidup dari laut yang tak pernah diam. Di sepanjang tepian sungai tampak deretan perahu nelayan yang bersandar setelah melaut sejak dini hari. Para nelayan mulai menurunkan hasil tangkapan mereka. Berbagai hasil laut yang melimpah ada di sini, dari ikan berukuran besar, udang, dan berbagai hasil laut lainnya. Aktivitas ini menjadi pemandangan rutin tiap hari. Di sekitar sungai, berdiri rumah-rumah panggung yang menjadi tempat tinggal para nelayan. Disinilah kehidupan mereka berjalan. Perkenalkan, saya Ainun Hussein. Saya seorang traveler yang akan menjelajah nipah panjang nih. Kalau kita bicara tentang nelayan, tentu tak bisa lepas dari laut. Tapi sebelum sampai ke laut, kita akan melewati beberapa pulau kecil. Di sepanjang laut, kehidupan nelayan terus bergerak. Sejak matahari belum sepenuhnya naik, perahu-perahu dah tampak bersiap di perairan. Setiap nelayan punya cara alat tangkapnya sendiri. Ada yang menggunakan jaring, ada yang jaring insang ikan hurau, dan jaring togo. Alat tangkap yang berbeda menghasilkan tangkapan yang berbeda pula. Semua disesuaikan dengan pengalaman, kebiasaan, dan kondisi laut hari itu. Di antara alat-alat tangkap nelayan yang terpasang di laut, sering tertengok burung-burung yang hinggap di atasnya. Mereka menunggu sisa ikan atau sekedar beristirahat di tiang jaring togo. Pemandangan burung-burung yang berterbangan di atas permukaan air menambah warna pada suasana di laut. Ada rasa tenang dan bahagia yang muncul setiap kali melihatnya. Hasil tangkapan nelayan tak selamanya langsung dijual. Sebagian harus disimpan lebih lama, menunggu waktu yang pas untuk dibawa ke darat atau dikirim ke pasar. Untuk menjaga kesegarannya, es batu menjadi kebutuhan utama para nelayan. Di Nipah Panjang ada sebuah pabrik es batu yang menjadi penopang aktivitas perikanan di wilayah ini. Pas saya tengok proses pembuatan es batu nih, sekejap aja, goyang-goyang sikit, dah jadi. Setiap harinya, pabrik ini memproduksi balok-balok es dalam jumlah yang besar, yang kemudian diangkut ke kapal-kapal nelayan. Mengunjungi pabrik es batu di sini membuka pandangan tersendiri. Kita bisa tengok langsung macam mana proses pembuatan es dari air laut yang didinginkan hingga menjadi balok es besar yang siap dibawa ke laut. Dan akhirnya sampai di tangan nelayan. Selanjutnya kita menuju desa Pemusiran yang masih berada di wilayah Kecamatan Nipah Panjang. Desa ini dikenal dengan hasil laut khasnya, kerang putih, atau masyarakat di sini sering menyebutnya dengan laci. Sebelum berangkat menangkap kerang, para perempuan dan laki-laki di sini biasanya melakukan satu hal sederhana tapi penting, yakni mengoleskan bedak dingin di wajah. Ini macam sunscreen, biar tak gosong. Perjalanan mencari kerang dimulai saat air laut mulai surut. Ketika saat itu tiba, perahu kita mulai merapat. Kita pun turun, menyusuri lumpur dan pasir lembut, mencari kerang putih yang tersembunyi di bawah permukaan. Bersama masyarakat, suasananya terasa akrab dan penuh semangat. Satu orang yang dapat, semuanya menjadi senang. Menemukan kerang nih susah-susah gampang lah. Maklum je, masih pemula. Kalau ditengok-tengok, beting nih luas juga ya. Pas pula yang nangkap kerang nih macam sekampung.
Akhirnya terpikir, kita main sepak bola. Bermain sepak bola di beting punya sensasi tersendiri. Langkah terasa berat karena pijaan pasir yang lembek. Panas matahari langsung menyengat dan setiap gerakan terasa lebih lambat. Tapi justru disitulah letak keseruannya. Tawa dan teriakan bergema di antara ombak kecil yang mulai mendekat perlahan. Semua ikut larut dalam permainan, tanpa alas kaki, tanpa aturan yang rumit, hanya kebersamaan dan semangat yang tumbuh dari kehidupan pesisir. Setelah lelah seharian di laut dan bermain di beting, akhirnya tibalah saat yang paling ditunggu-tunggu, memasak hasil tangkapan kerang putih. Kerang-kerang yang tadi kami kumpulkan dimasak bersama bumbu yang khas. Sederhana tapi penuh cita rasa. Di tangan emak-emak nih, hasil laut ini berubah menjadi hidangan yang luar biasa. Rasanya sedap gila. Segar dan terasa hangat karena dimasak dengan kebersamaan. Makan bersama warga menjadi penutup yang sempurna. Kira-kira ada apa lagi ya di desa ini? Ternyata di desa pemusiran juga ada pengrajin batik. Namanya Batik Idola, batik khas Tanjung Jabung Timur. Wah, seronoknya tengok para ibu-ibu bekerja dengan rajin. Ada yang sedang memberi warna, ada yang menjemur kain batik. Saya tengok motif batiknya juga unik. Batik Tanjung Jabung Timur ini banyak terinspirasi dari alam sekitar. Ada motif kepiting, nipah, kapal, hingga kerang. Makanan sehari-harinya ini ya. Ternyata untuk membuat batik di sini digunakan cetakan khusus. Prosesnya disebut membatik dengan teknik cap. Setiap cap punya motif yang berbeda. Kalau ditengok koleksi cap batiknya banyak ya. Coba tengok hasil batiknya. Cantiknya. Warna-warnanya cerah, motifnya macam-macam. Ada yang motif kepiting, pokok nipah, ada juga kapal dan kerang. Setiap kain seperti punya ceritanya sendiri tentang laut, hutan, dan kehidupan pesisir Tanjung Jabung Timur. Melihat hasil karya ini, kita bisa merasakan macam mana kreativitas masyarakat di sini tumbuh dari alam sekitarnya. Selanjutnya, kita menuju UMKM yang berbeda dari yang lain, kerupuk cumi. Baru dengar kan? Samalah saya juga. Biasanya kerupuk udang, ikan, ubi. Bersama Ibu Siti Sakira, saya ikut belajar macam mana proses pembuatan kerupuk ini. Dari awal sampai siap dikemas. Cumi-cumi segar yang baru didapat dari laut dibersihkan terlebih dahulu. Eits, tinta cuminya jangan dibuang ya, sebab tintanya mempengaruhi cita rasa. Cumi dihaluskan, dah tuh adonan dicetak. Yang membedakan dari kerupuk lainnya, kerupuk cumi ini tak dijemur, tapi digoreng sampai renyah. Aromanya rasanya pun khas, perpaduan antara cita rasa laut dan racikan tangan masyarakat pesisir. Hasilnya kemudian dikemas rapi, siap dijual atau dibawa balik sebagai oleh-oleh. Harganya juga ramah di kantong, tapi rasanya sedap gila.
Kalian tahu Pulau Berhala? Dulu pulau ini pernah jadi salah satu destinasi unggulan Provinsi Jambi dan memiliki tempat penting dalam sejarahnya. Dari Pelabuhan Nipah Panjang, inilah rute yang paling dekat. Pelancong bisa menyeberang menggunakan jet foil, speedboat, atau pompong milik warga setempat. Disinilah terdapat makam Raja Jambi, yaitu Datuk Paduka Berhalo. Sosok yang menjadi bagian dari cerita asal-usul dan kebanggaan negeri Jambi. Namun seiring waktu, Pulau Berhala tak lagi menjadi bagian dari Provinsi Jambi. Kini pulau ini termasuk wilayah Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Lingga. Meskipun begitu, hubungan masyarakat Jambi dengan Pulau Berhala tidak betul-betul hilang. Sampai sekarang, banyak warga Jambi yang masih berkunjung ke sana. Sampai saat ini, fasilitas yang pernah dibangun oleh pemerintah Tanjung Jabung Timur masih digunakan, seperti homestay, pendopo, dan sisa tiang dermaga. Pulau Berhala memang menawan. Air lautnya jernih berwarna biru kehijauan. Pasirnya putih halus dan suasananya begitu menenangkan. Menikmati angin laut, berjalan di tepi pantai, atau sekedar duduk memandang cakrawala. Semuanya menghadirkan ketenangan yang sulit digambarkan. Aidah, sayangnya dah bukan milik kita ya. Salah satu kearifan lokal masyarakat Nipah Panjang yang menarik adalah penyeberangan motor menggunakan pompong. Alamak, apa lagi nih? Tenang-tenang. Bagi masyarakat sini, pompong bukan sekedar perahu, tapi sarana penting yang memudahkan aktivitas sehari-hari. Saya pun ikut merasakan langsung pengalaman itu. Penyeberangan motor dengan pompong ini betul-betul membantu masyarakat. Karena jika lewat jembatan, jaraknya cukup jauh. Keseruan terasa sejak awal saat motor mulai naik ke atas pompong. Kita harus tetap duduk di atas motor, menjaga keseimbangannya supaya tak miring. Harap-harap tak jatuh ke sungai. Sementara di sekitar air bergelombang dan angin sepoi-sepoi. Selanjutnya saya gas motor nih ke Simpang Datuk, salah satu wilayah yang menjadi sentra produksi padi dan lumbung pangan utama di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Daerah ini dikenal sebagai penghasil padi terbesar kedua di Provinsi Jambi setelah Kerinci. Hamparan sawah yang luas membentang sejauh mata memandang. Pemandangan yang tenang dan indah. Angin berembus lembut di antara batang padi yang menguning. Padi yang dihasilkan di Simpang Datuk dikenal memiliki kualitas yang baik dan hasil berasnya dikemas dengan label cap buah nipah atau cap nibung sebagai identitas khas daerah ini. Di Nipah Panjang ternyata juga ada tradisi yang seru betul, pacu perahu. Saya bertemu dengan sekelompok anak muda Nipah Panjang yang sedang berlatih di sungai. Suasananya ramai, penuh semangat, dan tawa mereka memecah tenangnya air sore. Saya pun berkesempatan untuk ikut mencoba, merasakan langsung macam mana rasanya mendayung pacu perahu. Wih, serunya! Air memercik ke wajah, ritme dayung harus kompak, dan tenaga betul-betul terkuras. Tapi semua kelelahan itu langsung terbayar oleh rasa gembira dan kebersamaan yang tercipta di atas perahu. Bagi masyarakat sini, pacu perahu bukan sekedar olahraga. Dia adalah simbol semangat gotong royong dan kekuatan komunitas pesisir yang hidup berdampingan dengan air dari generasi ke generasi.
Nah, bicara soal perahu, saya berkesempatan tengok langsung proses pembuatan kapal tradisional di Nipah Panjang. Di tempat ini, masyarakat masih mempertahankan kearifan lokal dalam membangun kapal kayu. Sebuah tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Saya menyaksikan para pengrajin bekerja dengan penuh ketelitian, menyusun setiap potongan kayu hingga membentuk badan kapal. Ukurannya beragam, mulai dari yang kecil untuk nelayan hingga kapal besar untuk pelayaran jauh. Ada satu kapal yang menarik perhatian saya. Ukurannya besar. Atau mungkin macam inilah ya kapal bahtera Nabi Nuh tuh. Saya pun mencoba naik dan tengok ke dalamnya. Luas, kokoh, dan dipenuhi aroma kayu baru yang khas. Namun, proses pembuatan kapal ini kini menghadapi tantangan besar. Kayu yang menjadi bahan utama makin susah didapatkan. Meskipun begitu, semangat para pengrajin tak pernah padam. Menariknya, kapal-kapal yang dibuat di sini bukan hanya untuk kebutuhan lokal. Banyak pesanan datang dari berbagai daerah, mulai dari Jambi, Palembang, Bangka, Jakarta, bahkan dari luar provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa karya tangan masyarakat Nipah Panjang masih dipercaya dan menjadi bagian penting dari denyut kehidupan maritim di Indonesia. Tak banyak yang tahu, bahkan di kalangan orang Jambi sekalipun. Provinsi Jambi ini memiliki sejumlah pulau di wilayah pesisirnya. Pulau-pulau ini berada di Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebuah daerah yang langsung menghadap Laut Cina Selatan. Di wilayah ini terdapat 11 pulau kecil yang berfungsi sebagai pulau penyangga, melindungi daratan utama dari hempasan ombak dan arus laut. Ke-11 pulau itu adalah Pulau Balai, Pulau Betet, Pulau Burung, Pulau Harapan, Pulau Mudo, Pulau Pedado Anak, Pulau Putri, Pulau Tanjung Putus, Pulau Tengah, dan Pulau Wantambi. Di antara pulau-pulau itu terbentang hutan mangrove yang begitu menakjubkan. Akar-akar pohonnya menjulang dari permukaan air, membentuk pemandangan yang tenang tapi penuh kehidupan. Berjalan di antara pepohonan mangrove, saya bisa merasakan kesejukan udara dan mendengar suara alam yang hidup. Burung yang bernyanyi, ombak kecil yang berkejaran di tepian. Hutan mangrove di sini bukan hanya indah, tapi juga memiliki peran penting bagi lingkungan pesisir. Sementara di balik rimbunnya pohon, berbagai jenis flora dan fauna menjadikan tempat ini sebagai rumah. Mangrove bukan sekedar hutan di tepi laut, tapi penjaga kehidupan bagi ekosistem dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Perjalanan saya kali ini tiba di Pulau Burung, salah satu pulau penyangga yang masuk dalam kawasan area pengguna lainnya, di bawah pengelolaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA. Dalam perjalanan menuju Pulau Burung, saya melewati deretan pohon nipah yang tumbuh di sepanjang tepian sungai. Di antara rimbunnya pohon, telah nampak pula buah-buah nipah bergantung. Besar, warna coklat tua, tak pernah saya tengok di pasar buah. Saya pun penasaran dan berhenti sejenak. Ingin mencoba mencicipi buah nipah secara langsung. Saya membelah buah ni harus gunakan parang, karena buah ni keras, susah betul dikupas. Pas dah terbuka, nampak daging buah berwarna putih bening, kenyal dan mengkilap. Pas saya cuba, rasanya mirip macam kelapa muda, lembut dan manis. Rasa penasaran dah terbayar.
Begitu menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di pulau ini, saya langsung disambut oleh puluhan burung yang berterbangan di langit. Saya kejarlah burung-burung tuh. Suara mereka memenuhi udara, menciptakan suasana yang hidup dan damai. Mungkin karena itulah tempat ini disebut Pulau Burung, sebuah nama yang benar-benar mencerminkan keindahan alamnya. Pulau ini dikelola oleh Pak Mansur yang tinggal di sini bersama keluarganya. Beliau adalah orang pertama yang mengelola pulau ini dengan lebih dari 20 lebih tambak ikan alami berukuran besar serta kebun kelapa dan kebun jeruk yang tumbuh subur di pulau ini. Saya pun ikut memanen hasil tambak dan yeay, saya dapat udang galah. Ada juga ikan-ikan segar lainnya yang masuk ke dalam jaring. Tak ketinggalan, saya juga mencicipi jeruk dari kebun Pak Mansur. Manis dan segar. Nampaknya jeruk saja tak cukup untuk hilangkan dahaga saya nih. Selepas berkeliling kebun Pak Mansur yang luas gila, saya nak minta tolonglah ambilkan buah kelapa muda nih. Segarnya. Pulau Burung meninggalkan kesan yang hangat dan menyenangkan. Bicara soal kelapa, masyarakat Nipah Panjang juga menggantungkan penghasilan dari perkebunan. Salah satunya kelapa dalam. Kelapa dalam di sini menjadi komoditas unggulan yang bahkan diekspor ke luar negeri. Setiap hari, para petani membawa hasil panen mereka menggunakan perahu kecil melewati sungai. Dari situ, kelapa-kelapa itu kemudian dipindahkan ke kapal yang lebih besar dengan bantuan alat angkut sederhana. Saya berkesempatan tengok langsung prosesnya. Pengangkutan kelapa ke atas kapal ekspor yang berukuran sangat besar, mampu menampung hingga 320 ton muatan. Pelabuhan Nipah Panjang menjadi pintu ekspor utama bagi hasil kelapa dalam dari Jambi. Ketika kapal penampung telah penuh, barulah kapal besar ini berlayar meninggalkan dermaga, membawa hasil bumi masyarakat Nipah Panjang menuju pasar dunia. Selanjutnya kita menuju Pulau Harapan, sebuah pulau kecil yang terletak di tengah aliran sungai dan hanya bisa dijangkau dengan menyeberang menggunakan pompong dari Pasar Nipah. Saya pun ikut menyeberang, menikmati pemandangan perkampungan nelayan dari kejauhan. Setibanya di Pulau Harapan, kehidupan masyarakat di sini begitu lekat dengan laut. Di sepanjang jalan, nampak warga sibuk membersihkan ikan yang baru mereka dapati untuk kemudian dijemur menjadi ikan asin. Aroma asin khas laut berpadu dengan terik matahari siang, menjadi bagian dari keseharian mereka. Saya pun berkeliling di atas rumah-rumah panggung, melewati jembatan kayu yang menghubungkan antara rumah ke rumah, melihat lebih dekat penampungan ikan dan aktivitas masyarakat yang tak henti bekerja. Dahulu, Pulau Harapan ini dikenal dengan penghasil sentral ikan asin, sehingganya banyak pengunjung yang membeli ikan asin secara langsung di sini. Namun sekarang masyarakat banyak yang pindah ke seberang, membangun rumah yang lebih kokoh dan merubah mata pencaharian. Semua terasa begitu hidup, sederhana tapi penuh makna. Nipah Panjang bukan sekedar titik di peta. Ia adalah kisah yang hidup tentang ketekunan, kearifan, dan cinta pada alam. Di sini setiap gelombang menyimpan harapan, setiap hembusan angin membawa kenangan, dan setiap senyum warganya menyambut siapapun yang datang. Jadi, jika suatu hari nanti langkahmu membawa ke timur Jambi,
datanglah ke Nipah Panjang. Nikmati hangatnya matahari pesisir, hirup aroma lautnya, dan rasakan sendiri keindahan yang tak sekedar terlihat, tapi juga terasa di hati. Oi, saudara mara, yuk ke Nipah Panjang!